Halo Bapak Ibu dari Suara dan seluruh stakeholders Puspin Jaya Pangkom ASN LAN. Sudah tahu kan ada peraturan baru loh tentang orasi ilmiah? Berdasarkan peraturan yang baru ini, dalam Perla nomor 4 tahun 2020 tentang orasi ilmiah JF Budaya Suara, dalam peraturan baru ini, tahapan orasi ilmiah terbagi menjadi 3, yakni penyusunan karya tulis ilmiah atau KTI, sidang tertutup, dan pelaksanaan orasi. Tahapan ini ada perbedaan dengan peraturan yang lama, yakni dalam Perkala nomor 4 tahun 2017. Perbedaannya ada pada sidang tertutup. Terus, apa dan bagaimana sih sebenarnya orasi ilmiah dengan pola yang baru ini? Nah, berikut ini adalah bisnis proses atau tahapan-tahapannya secara rinci. Masih bingung ya? Yuk kita bahas satu persatu tiap tahapannya. Pertama, Widai Suara menyampaikan usulan rancangan KTI beserta persyaratan-persyaratan lainnya ke Sekretariat Tim Puspin JF Pangkom ASN. Lalu yang kedua, Widai Suara menunggu Tim Puspin JF Pangkom ASN melakukan verifikasi terhadap usulan rancangan Bapak Ibu. Apabila usulan tersebut dinyatakan lolos verifikasi, maka berkas akan diteruskan ke tahap berikutnya dan mendapat surat jawaban atau korespondensi resmi berupa penunjukan pembimbingan dari LAN. Sedangkan bagi yang tidak lolos verifikasi, berkas akan dikembalikan ke Widai Suara yang bersangkutan. Ketiga, setelah ada surat jawaban resmi dari LAN, Widai Suara dipersilakan untuk melakukan proses pembimbingan dengan pembimbing yang sudah ditunjuk sebelumnya. Proses ini sangat bergantung dengan keuletan dan semangat Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai putus asa ya. Keempat, rancangan KTI Widai Suara yang sudah disetujui oleh kedua pembimbing akan diuji pada sidang tertutup. Waduh, jadi deg-degan ya. Pada sidang ini, akan ada tim evaluator yang terdiri atas unsur instansi pembina atau LAN, akademisi, pakar, dan atau praktisi yang profesional di bidangnya. Nah, bagi Bapak Ibu Widai Suara yang pengangkatannya melalui jalur jabatan pimpinan tinggi atau JPT dan sudah disetujui oleh kedua pembimbing, maka bisa langsung mempublikasikan KTI-nya ke jurnal internasional, nasional, jurnal LAN, ataupun jurnal organisasi profesi. Kelima, kualifikasi penilaian sidang tertutup ini ada 2, yaitu memenuhi kualifikasi dan tidak memenuhi kualifikasi. Lalu, bagaimana jika ada Widai Suara yang tidak memenuhi kualifikasi? Maka yang bersangkutan akan diberikan kesempatan paling banyak 2 kali dalam kurun waktu paling lama 1 tahun untuk bisa mengajukan kembali usulan rancangan KTI yang baru mulai dari tahap pertama lagi. Tapi semoga tidak ya Bapak Ibu. Nantinya, Widai Suara yang sudah memenuhi kualifikasi juga akan mendapatkan sertifikat dari LAN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi pengangkatan sebagai Widai Suara ahli utama. Bagi yang memenuhi kualifikasi dan tanpa catatan, bisa langsung menentukan sendiri publikasi jurnal KTI-nya, baik itu ke jurnal internasional, nasional, jurnal LAN, maupun jurnal organisasi profesi lainnya. Sedangkan bagi yang memenuhi kualifikasi tetapi dengan catatan, maka perlu melakukan revisi paling lama 3 bulan setelah sidang tertutup. Lalu dapat dipublikasikan di jurnal dan rekomendasi diberikan setelah KTI dipublikasikan dalam jurnal. Ketujuh, Widai Suara mengajukan persyaratan kenaikan jabatan ke Sekretariat Negara untuk bisa diangkat terlebih dahulu menjadi Widai Suara ahli utama. Untuk selanjutnya bisa mengajukan pelaksanaan orasi dan pengukuhan Widai Suara ahli utama. Terakhir atau ke-8, Widai Suara mengikuti prosesi atau acara orasi ilmiah dan pengukuhan Widai Suara ahli utama. Oh iya, batas waktu pengajuan orasi ilmiah maksimal 1 tahun terhitung sejak penerbitan KTI di jurnal ya Bapak Ibu. Setelah semua tahapan selesai, baru deh kita bisa pesta-pesta. Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 17 Maret 2020, dan Peraturan nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan orasi ilmiah Widai Suara resmi dicabut. Konsekuensinya, Widai Suara yang mengajukan usulan KTI setelah tanggal tersebut akan mengikuti pola yang baru. Sedangkan, pada ketentuan peralihan, yaitu usulan orasi ilmiah yang telah disampaikan kepada LAN dan KTI yang sudah diterbitkan di jurnal sebelum berlakunya peraturan lembaga ini, tata cara orasi ilmiah dilaksanakan menggunakan pola yang lama. Itu tadi seluruh tahapan orasi ilmiah dengan pola baru. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, bisa kok Bapak Ibu konsultasi langsung dengan kami, tim dari Puspin JF Pangkom ASN. Atau bisa juga Bapak Ibu baca-baca terlebih dahulu peraturannya, yakni Perla nomor 4 tahun 2020 tentang orasi ilmiah Jabatan Fungsional Widai Suara. Akhir kata,
Semoga sukses ya Bapak Ibu.